Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita semua anak-anak akan belajar mengenai tentang adab berbicara, ya. Kita akan mempelajari bagaimana berbicara dengan orang lain, ya, sekiranya nyaman, baik nyaman bagi kita dan juga nyaman bagi orang lain, dan tidak menyakitkan orang lain. Yang penting lagi adalah apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan itu bermanfaat dan mendapatkan nilai ibadah. Ingin tahu bagaimana adab berbicara? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Adab berbicara yang pertama adalah kita dalam berbicara mengucapkan itu hal-hal atau perkataan yang baik. Jauhkan perkataan yang menyakitkan orang lain. Jauhkan perkataan atau ucapan yang keji, ya, yang tidak bermanfaat. Jadi yang diucapkan yang baik-baik, sekiranya ketika kita bicara orang lain senang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua adalah jangan sampai yang kita ucapkan ghibah, ya. Ghibah itu kita ngomong di sini tetapi tidak ada orangnya, dan ketika ada orangnya itu dia merasa tersinggung, tersakiti. Gak boleh. Jadi kita bicara orang dengan orang lain itu kenyataan yang baik-baik saja, ya. Jangan sampai sekiranya kita bertemu dengan orang, pembicaraan itu menyakitkan orang lain. Di sana, ya, ada berbicara yang ketiga, yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, lihatlah wajahnya, ya, lawan bicaranya, ya. Jangan sampai kita berbicara dengan orang lain begini, kita malah mengelakkan ke sana, yang fokus, ya. Begitu juga pas di pembelajaran, ketika guru kita sedang menjelaskan, fokus pandangan kita ke depan, ya, ke Pak Guru atau Ustadz Ustazah, ya. Ketika kita di kantor, meeting atau rapat dan sebagainya, dengarkan dan lihat tatapannya ke depan, ya. Ini penting. Kalau begitu berarti kita menghargai orang lain. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat adalah kita antusias. Baik kita berkataan itu mengucapkan kata-kata antusias, ya. Jadi masa semangat, ya. Jadi jangan hambar, ya. Ngomongnya nggak jelas dipahami. Jadi antusias. Baik kita mengucapkan atau yang mendengarkan, ya. Kalau kita mengucapkan juga sama, ya. Jadi yang ketiga dan yang keempat adalah ketika kita lawan bicara, kita fokus siapa yang ajak bicara, kita lihat mukanya, ya, lawan bicaranya. Jangan sampai kita malah memalingkan wajahnya, ngomongnya sama dia, memalingkan ke sana, ya. Itu menyakitkan, ya. Dan juga antusias, ya. Antusias, semangat, ya. Kemudian itu dilaksanakan dan dipraktekkan. Ada berbicara yang kelima, yaitu kita dalam berbicara mengucapkan, ya, pada orang lain itu tidak boleh memotong. Umpamanya ada orang sedang bicara antara satu dengan satunya, atau orang tua kita yang muda, ya. Orang tua kita lagi ada tamu sedang berbicara. Nah, kita mau berkata pada orang tuanya, mengucapkan sesuatu pada orang tuanya, ya, dia jangan memotong. Lagi ada tamu dengan orang lain, selesaikan dulu, udah selesai baru kita berkata, ya. Atau di kantor, ya, ada tamu,
kita nunggu, lebih baik antri ya, nunggu setelah pembicaraan selesai awal baru kita masuk, gak boleh motong ya, itu namanya tidak sopan ya. Kemudian yang keenam, kita dalam berbicara, mengucapkan, berkata ya, baik dengan orang lain atau orang banyak atau sebaliknya ya, kita ngobrol dengan orang lain ngobrol dengan kita ya, jangan sampai terjadi perdebatan ya, sampai akhirnya adu mulut, kemudian sampai adu fisik ya, sampai main tangan, kemudian ada barang-barang ya dilemparin dan sebagainya. Karena apa? Terjadi perdebatan, perselisihan. Perselisihan itu bukan suatu membuat kita bikin kacau, bikin jadi perkalian, permusuhan, tapi perselisihan itu adalah rahmat ya, rahmat bagi kita, ikhtilafu ummati rahmah, jadi kasih sayang kita ya, sebenarnya itu saling mengerti, menghargai mestinya. Oke? Jadi perhatikan anak-anak ya. Ada berbicara yang ketujuh, yaitu ketika kita ngucap sama orang, berkata sama orang ya, itu tidak boleh terlalu banyak bicara ya, bicara secukupnya aja ya. Jadi sedikit bicara tetapi mengandung arti yang banyak ya, kalau bisa begitu ya, yang perlu aja, yang penting saja. Karena apa? Terlalu banyak bicara tapi intinya sedikit, intinya sebenarnya tidak terlalu lama. Ini satu, nguras energi. Yang kedua juga takutnya salah pemahaman. Ini penting ya. Jadi mulai sekarang anak-anak, kita dalam bicara yang penting-penting aja. Sekiranya tidak baik, terlalu panjang, kita simpelkan lagi. Kita disedikitkan lagi bicaranya ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Gitu nak ya. Kemudian yang kedelapan adalah apa yang kita ucapkan, utarakan pada orang lain itu hendaklah yang jujur ya. Katakan A itu yang A ya. Katakan B itu B, katakan itu benar, wah itu benar, dan katakan itu salah adalah salah. Jangan sampai kita memutarbalikkan fakta, anak-anak ya. Contohnya, semuanya nilai dibagi. Wah, coba si A nilainya berapa? Sebenarnya nilainya 8, tapi karena dia kurang percaya diri, bilangnya 9 dan sebagainya ya. Jadi apa yang kita ucapkan adalah sesuai dengan fakta, yaitu dengan jujur.